Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jabrik dimanapun berada. Welcome to channel, subscribe, like, and share. Oke, saat ini saya sedang berada di mana? Kita lihat aja nanti saya di mana. Ikutin terus mengenang masa lalu di Ponpes Darul Arafah Raya Cikedal. Ya, sahabat Jabrik, di depan saya ini adalah bangunan Pondok Pesantren Darul Arafah Raya. Ini salah satu pesantren yang sangat terkenal sekali di Kota Medan atau di Sumatera Utara. Dari pelosok Sumatera Utara, dari Padang Simpuan, dari Pekanbaru, dari Riau, dan dari mana saja pokoknya di Sumatera Utara. Ini pesantren yang sangat terkenal sekali di Medan ya. Tepatnya ini di Kabupaten Deli Serdang ya, Desa Lobekri. Ya, welcome to channel Jabrik. Pesantren Darul Arafah Raya. Wow. Oke. Ini dia salah satu pesantren Darul Arafah yang sangat terkenal dan tersohor. Iya. Oke, ikutin nanti jalan-jalan mengenang masa lalu di pesantren Darul Arafah Raya. Terima kasih. Welcome to channel Jabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jabrik kembali lagi dengan aku di sini. Ya, saat ini Bang Jabrik sekarang berada di rumah salah satu ustadz ya di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya. Ustadz Denny Fitriadi ini sangat terkenal sekali bagi alumni-alumni ataupun abituren yang ada di pesantren Darul Arafah Raya, terutama saya ya. Pada zaman saya masih mondok ya di pesantren Darul Arafah, beliau ini termaksud orang yang sangat keras ya, karena di zaman kami dulu waktu saya masih mondok, beliau ini kakak kelas kami ya, abang-abangan kelas kami waktu masih kami nyantri, saya sebagai santri. Beliau ini terkenal sebagai al-sadis ya, al-sadis. Kenapa al-sadis? Karena disiplinannya sangat keras dia dulu di bagian kismu ibadah ya. Kami masih mengingatnya dulu, masih zaman-zaman kami dulu nyantri, beliau ini masih di bagian kismu ibadah ataupun bagian ibadah ya. Itu mendidik kami dari disiplin dari asrama sampai ke masjid, dan sampai di masjid pun kami juga masih didampingi selalu ya. Untuk Ustadz Denny Fitriadi ini juga sekarang sudah mengabdi juga di pondok pesantren ini sebagai guru ya, ataupun sebagai ustadz. Mungkin para alumni-alumni di atasan kami yang sudah sempat mengenal beliau dan sempat merasakan didikan beliau selama menyantri di Ponpes Darul Arafah Raya ya. Kita ikutin aja bincang-bincang nyantai bersama Ustadz Denny Fitriadi atau Abang Denny Fitriadi. Yuk, kita ikutin ngobrol nyantai di sore hari ini bersama Ustadz Denny Fitriadi. Ikutin bersama Jabrik. Ya, sahabat Jabrik, saat ini kita sekarang sedang berada di antara ustadz yang saya bilang ataupun abangda yang terkenal itu ya selama masa saya nyantri, yaitu Bang Denny Fitriadi. Ngobrol-ngobrol santai bersama Ustadz Denny Fitriadi. Kita akan bercerita dan bertanya-tanya pengalaman dia selama nyantri sampai menjadi guru ya, menjadi ustadz di pesantren Darul Arafah. Apa sih pengalaman dia? Oke, Bang Dah. Bang Dah, aku nanya nih Bang, selama menjadi alhamdulillah, karena pertama kali kita berada di pesantren ini setelah lama, diawali dengan tidak kemampuan orang tua yang mengantar di sini, dan pesantren kita siapa saja yang mau mengabdi di sini. Jadilah termasuklah kami ada sekitar 9 orang mengabdi di pesantren ini tahun 2000. Alhamdulillah pada saat itu jumlah santri yang masuk banyak ya, sekitar kalau putra putri ya sekitar 1000-an. Jadi selama berjalan sekarang kami mengabdi di sini. Seperti saya sendiri mengabdi sudah 20 tahun, dari tahun 2000 sampai 2020. Artinya pesantren ini sudah menjadi rumah kami, karena ibaratnya santri 6 tahun kemudian mengajar selama 20 tahun, berarti kami di pesantren Darul Arafah ini sudah 26 tahun. Sedangkan umur saya sekarang 39 tahun. Berarti
Di rumah hanya di tebing tinggi rumah saya berarti Masih tebing tinggi berarti Bang ya. Masih tebing tinggi ternyata. Kota Lemang. Kota Lemang. Ini pun ada juga ini. Wow. Elia Barus. Apa ini? Endorse. Roti kacang Haja Elia. Roti kacang Khas terkenal. tebing punya. Oke, jadi Bang, jadi selama Bang nyantri 6 tahun itu apa sih suka dukanya? Jadi biar tahu ini untuk calon-calon santri untuk tahun-tahun berikutnya itu apa sih yang akan dipacu atau didorong biar ayo masuk pesantren, apa sih istimewa dalam pesantren baru apa ini gitu. Artinya kalau kita memasukkan anak kita di pesantren, yang pertama anak kita bisa mandiri. Yang di rumah tidak pernah nyapu, di pesantren akan nyapu karena otomatis karena ada tiket saling menjaga kebersihan. Yang nggak pernah mengelap jendela di pesantren dilatih mengelap jendela. Disiplin berarti Bang ya, ada diterapkan disiplin ya Bang. Artinya disiplin atau yang diperintahkan yang di pesantren itu akan terbuat, akan dilakukan ketika mereka libur. Di rumah mereka akan rajin. Jadi perasaan Abang selama di pesantren kemarin nggak ada orang tua, nggak ada kakak, nggak ada siapa familianya, kita tinggal di pesantren mana sih Bang perjalanan? Itu kan anak-anak yang baru tamat sekolah gitu kan masuk pesantren rasanya sedih di orang tua, di orang gimana perjalanan? Perasaannya sangat sedih sekali karena kita kan ibaratnya baru tamat SD masuk ke pesantren ya kelas 1 sanawiyah. Ya, sangat menyedihkan apalagi seperti saya dulu 3 bulan sekali baru dijenguk ketepatan Bulan pula. sekali. Sedih sekali nasibnya. Kalau aku dulu mondok nggak sampai karena aku orang Lobok di sini juga ya kan. Jadi tiap hari orang tua bisa datang beda ya kan kasihan dia. Kemudian jajannya pun sebulan hanya 5.000 perak. Jadi 5.000 karena pada saat itu tahun 94 ketika kami masuk, ibaratnya masih murah lah. Indomie goreng masih 350 harganya. Jadi dengan 5.000 perak udah cukup dalam sebulan. Tapi hemat lah kalau kawan-kawan ada yang 20, ada yang 50.000. Jadi suka dukanya Bang. Suka dukanya kalau di masa dulu karena masih boleh pemukulan ya tiap hari kita kalau melanggar dipukul. Kan dengarkan zaman kami dulu dia kembali nyiksa kami ya itulah kami dulu. Jadi memang disiplin itu benar-benar mental diri santri itu benar-benar dibina biar menjadi santri-santri yang kuat di luar setelah tamat dari pesantren. Oke, itu kisah-kisah pengalaman kami. Memang disiplin itu sangat diutamakan ya, dari bangun tidur, dari ke masjid, mau ke sekolah, mau ke kelas ya, itu semua pakai waktu, pakai apa ya namanya, disiplin yang sangat keras sekali. Jadi apabila ada yang terlambat ke masjid itu kena hukum atau kena nizam bahasa Arabnya ya, kena nizam itu pasti dihukum dan dikasih disiplin peringatan yang sangat keras sekali bagi kakak-kakak pengasuh kami dulu. Termaksudlah Bang Denny Fitriadi ini kakak kelas kami dulu yang sangat disiplinnya ketat bagi kami dulu adik-adiknya. Oke, Bang, kembali lagi Bang. Selama mengajar di pesantren, Abang dulunya santri, sekarang ustaz. Gimana sih Bang perasaan Abang itu dari santri menjadi ustaz? Kayaknya adalah rasa istimewa dong berarti kita dulunya nyantri kakak kelas menjadi ustadz pengabdian itu berarti udah banyak dong jasa Abang dan amal-amal jariah Abang yang udah Abang lakukan selama perjalanan hidup Abang sampai ini ya Bang ya. Pastilah mayan yahsud barang siapa menanam dia akan memanen. Jadi selama kita santri 6 tahun atau 4 tahun di situlah kita menanam. Kemudian kita panennya ketika kita tamat. Kita aplikasikan seluruh ilmu kita ajari anak-anak dengan cara mendidik dengan ketegasan, bukan rasa benci. Artinya ketika kita melihat anak santri salah itu kita menjadi tanggung jawab kita untuk membenarkannya. Jadi tidak ada unsur kita balas dendam. Karena ingin menjadi adik-adik kita menjadi memang baik, berakhlak mulia dan menjadi anak yang soleh. Jadi ilmu yang tafa'ubihi itulah yang kita harapkan. Jadi ketika kita mengajar dengan ikhlas, hilanglah seluruh beban, rasa letih semua. Jadi intinya belajar itu belajar dan mengajar. Jadi ketika tamat kita sambil bagaimana belajar bagaimana belajar mengajar.
Jadi lama-kelamaan dengan manjad wajada, rasa bersungguh-sungguh untuk bisa mengajar menjadi guru yang terbaik, itulah tujuan kita, impian kita. Yang kedua, anak-anak, para santri, begitu juga dia dapat menerima bagaimana strategi kita mentransfer ilmu yang kita miliki. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amalan bagaikan buah. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Artinya walaupun kita memiliki ilmu sedikit, kita harus mentransfernya. Itu yang terbaik. Itulah harapan kita di yaumil akhir kelak, yaitu kita mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah tiada, kita pahalanya tetap mengalir kepada kita. Ya sahabat, dengarkan itu jangan juga sedikit ketika kita menjadi santri, ketika kita menjadi muallim, ada kelas, mudabir namanya dulu, zaman ini mudabir. Sekarang Abang Fitriadi ini sekarang telah menjadi ustadz dan menjadi pendidik di pesantren Darul Arafah Raya. Dan udah berapa tahun Bang tadi Bang? 20 tahun. 20 tahun. Wow. Tentu sudah banyak ya santri-santri yang sudah menikmatin pengajaran ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bang Denny Fitriadi ataupun Ustadz Denny Fitriadi. Wah, luar biasa sekali. Aku sangat menyesal kali ya sahabat Jabrik, dulu selama saya mondok di pesantren Darul Arafah itu tidak selesai ya. Tapi setidaknya saya sempat merasakan yang katanya bangun pagi itu di subuh hari, terus makan ke dapur itu harus lari-lari, terus di masjid yang tidak boleh tidur, ini orang yang kejam. Tidur aja kita di masjid ngantuk, wah pakai sajadah tebal. Nah, itulah dia disiplin yang diberikannya kepada kami dulu. Dan memang sampai saat ini apapun yang dididiknya dulu dari sama kami dulu, sampai terbawa-bawa masalah pakai sarung yang benar, masalah tidak tidur di masjid, terus mengatur saf di masjid, dia juga yang mengajari kami dulu selama menjadi kakak pengasuh ataupun mudabbir ya, bahasa Arabnya itu mudabbir. Doa-doa juga dulu juga disampaikan sama kami. Apalagi terutama yang paling utama itu ketepatan waktu saat masuk sholat 5 waktu. Jadi kami dari Zuhur, ini orangnya sudah berdiri di depan asrama kami, wahid isnani. Jadi kami itu setelah Allahu Akbar, dialah yang mudah berdiri di depan asrama kami. Ayo surah cepat. Sebelum habis azan kami sudah tiba tepat waktu di dalam masjid. Itulah disiplin yang disampaikan pada kami. Sampai saat ini teredukasi dan terbawa-bawa setelah saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, dan saya sampaikan juga pada anak bahwasanya disiplin tepat waktu saat sholat 5 waktu itu yang utama, yang dididik untuk kami pada waktu kami dulu menjadi adik-adik. Waktu asman minaz zahabi. The time is money. Time is money. Itu kalau dicari uang. Tapi kalau dalam ibadah lain lagi. Time is pahala ya kan. Kita tukar. Bang, kembali lagi Bang. Selama di pesantren Bang, beda dong menghadapi murid, menghadapi yang adik kelas pada zaman Abang dulu sebagai kakak pengasuh atau mudabbir, pasti ada dong. Dari zaman kami dulu sama yang zaman sekarang katanya nggak ada pemukulan lagi ataupun disiplinnya sangat keras sekali. Tapi santri-santri yang telah dibina itu gimana Bang? Apakah ada perubahan dari zaman dulu Abang sampai zaman sekarang ini? Apa tetap diterapkan disiplin-disiplin yang dulu Abang buat kepada kami? Ya, zaman dahulu di masa sebelum STPDN ada viral, ada pemukulan di STPDN, berarti di pesantren ini memang diterapkan pemukulan. Artinya pemukulan itu pemukulan yang mendidik, bukan karena benci, karena dendam segala macam. Tapi kalau saya itu banyak menghukum dengan yang mempermalukan, artinya berdiri sambil dia menghafal pelajaran, menghafal surah-surah pendek. Jadi ada manfaat ketika dia mendapat hukuman. Kalau pada saat ini ya kita banyak dituntut untuk menyadarkan santri, artinya kita menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi ketika
apa yang mau kita perbuat, ya apa yang mau kita perintahkan kepada para santri kita harus melakukan dahulu. Itulah jadi contoh yang baik. Jadi mereka pun menilai, wah Ustadz itu melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi dengan kesadaran, intinya sekarang kesadaran bagaimana, karena santri-santri sekarang kan ya sudah tidak seperti dulu. Memang ya beda masa, beda strategi. Jadi artinya strategi sekarang lebih banyak dengan kesadaran bagaimana anak-anak itu supaya sadar untuk melakukan disiplin, karena kedisiplinan itu penting bagi kehidupan mereka di masa depan. Terakhir Bang, ini poin yang sangat istimewa yang ingin saya tanyakan. Apa sih istimewanya dari Pondok Pesantren Darul Arafah ini agar remaja-remaja yang akan masuk ke dewasa, beranjak ke dewasa, biar mau masuk ke pesantren itu? Apa sih dorongan? Pengen pesantren itu asik loh. Apa sih Bang yang istimewanya bisa diajak biar orang anak-anak remaja itu mau mencintai namanya sekolah di Pondok Pesantren? Pondok pesantren lah, ataupun apa sih istimewanya dari Pondok Pesantren Darul Arafah yang bisa disampaikan gitu ya, poin-poin terakhir yang paling istimewa gitu. Artinya wa man lazatu illa ba'da tabi, tidak ada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Jadi memang dengan sadar para orang tua memasukkan anaknya ke pesantren agar anaknya menjadi soleh, begitu juga soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terpengaruh atau tidak terkena narkoba atau pergaulan-pergaulan yang seperti kita lihat sekarang. Yang pertama, di mana-mana Android, tidak ada waktu dengan Android, setiap hari memegang Android. Yang kedua, pacaran, narkoba, dan segala macam. Kalau di pesantren itu terhindar karena itu dilarang semua di pesantren. Yang ketiga, kita mempunyai relasi atau banyak teman. Dari seluruh kabupaten kota kita memiliki teman, apalagi IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah, luar biasa. Di mana-mana kita sekarang sudah memegang. Ya, mau dari pengusahanya, mau dari PNS-nya, kita semua sudah ada. Begitu juga di provinsi luar atau di Jawa, di Bandung, di Banda Aceh, sudah banyak alumni-alumni yang sukses. Artinya ketika anak kita tamat dari pesantren Darul Arafah, mau kuliah di mana saja, di sana ada kakak kelas yang menampung, yang akan membimbing mereka. Jadi sudah tidak sulit lagi kita pergi kemana-mana karena di sana sudah ada IKAPDA yang akan menunggu dan membimbing kita. Jadi buat para ibu-ibu ataupun para orang tua, ayah dan ibu punya anak yang baru tamat SD, jangan ragu-ragu masukkan anaknya ke pondok pesantren. Ya, pondok pesantren manapun itu sangat bagus semua pendidikannya. Tidak ada yang tidak bagus, yang namanya pondok pesantren tentu sangat bagus. Dan Bang, di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya ini, apakah ada ilmu pelajaran umum ataupun hanya agama aja Bang? Kalau pesantren Darul Arafah ini 50-50, di umum ada 50%, begitu juga di agama 50%, dan tambahannya ada habis Quran. Program habis Quran ada beberapa. Buat para orang tua, pesantren Darul Arafah itu sangat lengkap ya isinya ya. Jadi di situ ada untuk pelajaran ilmu umum ya seperti IPA, IPS dan sebagainya, dan juga ilmu agamanya juga, itu juga ada nausorok dan sebagainya, dan juga yang paling utama ada sekolah hadis Al-Quran. Masya Allah. Wah, jadi buat para ibu, buat para orang tua ya, ayah dan ibu punya anak remaja yang bingung mau masukkan ke sekolah mana gitu biar anaknya bisa punya disiplin, punya perubahan yang lebih baik, jangan ragu-ragu masukkan ke pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Arafah Raya di Desa Lobekri, Kabupaten Darul Arafah. Wah, is the best. Paling terakhir Bang, paling terakhir yang Abang tahu, tamatan alumni dari pesantren Darul Arafah Raya itu apa sih yang paling top Bang? Alumni pesantren Darul Arafah salah satunya ya Tuan Guru Besilam, yaitu alumni pertama Ustaz ya Tuan Guru Iqmal Fuadi. Itu yang pertama. Yang kedua dari Serdang ada Ketua Bawaslu Salih Torus. Yang ketiga Kasidiksus Bang Afrizal Khoir. Di MUI pun ada juga, di Banda Aceh begitu juga. Jadi untuk dari angkatan dari militer gitu Bang, dari kepolisian itu ada nggak Abang tahu tamatan alumni Darul Arafah ini yang kalau di militer ada dari Akmil Andika Yusrira, dari tentaranya Bang Idrul Hakimi, Nopendi Simangungsong, Bang Jailani, banyak
Di angkatan laut ada Bang Zulkifli, ada Bang Mayor Azmi. Jadi seluruh tingkatan ada, mau di tentara, angkatan laut, udara, darat, begitu juga di polisi, admil, akpol. Jadi pemerintahan juga ada banyak. Jadi semua kita sudah ada. Akhirnya kita sudah bisa mengikuti Gontor dan bisa mengimbangi alumni Gontor. Darul Aropa ini sudah besar dan ikatan alumni Darul Aropa luar biasa kompak, saling tolong menolong dan saling tarik menarik untuk membantu adik-adik kelas di bawahnya. Mantap, subhanallah. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat para orang tua untuk masukin anaknya ke pesantren Darul Aropa. Artinya ketua Ikabda sekarang udah sekda. Edi Saputra. Siregar. Keren kali. Tugas di Sibolangit. Sekcam di Sibolangit. Kecamatan Sibolangit. Sebentar lagi menjadi camat ya. Alhamdulillah, kita doakan. luar biasa. Ya, luar biasa, ketua yang luar biasa ya, dari segi tenaga, materi, semua dikeluarkan untuk kebangkitan Ikabda, Ikatan Alumni Pesantren Darul Aropa. Artinya yang dahulu Ikabda tertidur sekarang sudah bangun. Nah, di mana-mana sudah hidup. Ya ibaratnya DPP, dari DPW, DPD-nya sudah berkembang. Artinya alumni pesantren Darul Aropa sudah tidak takut lagi mau kemana saja pergi, sudah ada kawan kita di sana yang akan menunggu dan menyervis kita. Dengar tuh, mantap sekali kan. Jadi kalian usah ragu. Ikabda, Ikatan Alumni Pesantren Darul Aropa telah tersebar secara nasional. Nah, jadi kalian gak usah ragu. Buat para orang tua, kalau mendengar ini, wah pasti kalian tidak ragu lagi memasukkan anaknya ke pondok pesantren Darul Aropa. Paling lagi Bang, poin-poin yang aku ingin tanyakan lagi. Apa sih persaingan dari antar pesantren-pesantren yang ada di Sumatera ini, Darul Aropa dan pesantren lain? Apa yang istimewa yang ditonjolkan dari pesantren Darul Aropa ini? Yang pertama yang sangat menonjol ya, kita di dalam segi bahasa Arab dan Inggris kita bermain, begitu juga IT, ya komputerisasi, digital, ya kemudian ya tempat kita sangat luas sekitar ya untuk bangunan pesantren ini. Opung Naga atau pendiri pesantren Bapak Haji Abdullah Naga Lubis, dia memiliki 300 hektar di Desa Laubakri yang sangat luas. Jadi lahannya cukup luas, mau dibangun apa aja bisa. Benar juga Bang, pesantren Darul Aropa itu kapan sih itu jadi tempat masjid religi ya? Wisata religi katanya. Iya. Itu masjid Haji Sultan Naga Lubis, yaitu jadi ikon lah Darul Aropa. Itu biayanya sekitar 60 sampai 100 miliar untuk pembangunan itu sangat megah sekali. Insya Allah dalam beberapa tahun ini akan selesai. Amin. Insya Allah ya, doakan ya buat para sahabat di Jabrik ataupun sahabat alumni dan abituran di Pondok Pesantren Darul Aropa. Oke, demikian aja kita akhiri bincang-bincang santai kita bersama Abang Deni Fitriadi ataupun Ustadz Deni Fitriadi yang telah mengabdi selama 20 tahun di Pondok Pesantren Darul Aropa Raya yang sangat berpengalaman sekali. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Dah. Oke, syukur.